MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar, Lesti Kejora harus menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Foto-foto Lesti dengan kondisi terbaring lemah dengan tangan diinfus pun beredar luas di jagat maya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang keluar dari pihak rumah sakit tempat Lesti dirawat terkait kondisi terkini Lesti. Namun jika dilihat dari foto-foto yang beredar, kondisi Lesti akibat penganiayaan yang diduga dilakukan Rizky Bilar cukup serius. Lesti mengalami cedera di bagian leher, kepala, wajah, dan tangan. Namun setelah beberapa hari dirawat secara intensif di rumah sakit, kondisi Lesti Kejora dikabarkan sudah membaik dan sudah pulang dari rumah sakit. Kendati demikian, kabarnya pihak rumah sakit masih terus melakukan pemantauan pada Lesti karena kondisi fisiknya masih lemah. Sebagai kuasa hukum dua-duanya dan juga sebagai saya sudah anggap sebagai adik, saya ingin fokus dulu supaya Dede biar sehat dulu, biar sembuh, nanti baru kita ngobrol panjang lebar sama. Tidak terima dengan perilaku kasar yang dilakukan suaminya tersebut, Lesti pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 lalu. Tindak lanjuti laporan Lesti, penyidik sudah memeriksa 2 orang saksi, yakni karyawan Lesti yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut. Selain itu, penyidik juga mendatangi rumah Lesti yang menjadi tempat kejadian perkara. Ya baik, jadi untuk perkara yang dilaporkan saudari kita L, kita sudah kemarin sudah kita kumpulkan barang bukti, kemudian kita sudah memeriksa saksi-saksi. Lanjut kita jelas kita harus cek TKP ya, jadi kita harus jelas kejadiannya di mana, kapan, jam berapa, kan itu harus kita memang harus cek TKP. Kita kumpulkan semua untuk memperjelas kasus ini. Untuk sementara semua kita harus jadi barang bukti dulu ya. Semua kita harus cek, baik itu dari visum kemarin, kemudian dari foto, kemudian kita mencari untuk CCTV yang bisa melihat kejadian jelas kapan, ya, jam berapa, oleh siapa, ya, jadi korban siapa dan pelakunya siapa. Penyidik juga sudah menjadwalkan melakukan pemanggilan terhadap Rizky Bilar Kamis mendatang. Namun hingga kasus penganiayaan ini mencuat dan menjadi perhatian halayak ramai, sampai saat ini Rizky Bilar tidak menampakkan batang hidungnya dan tidak diketahui keberadaannya. Publik pun semakin geram dengan tindakan Bilar yang tega menganiaya istrinya sendiri yang telah memberinya 1 orang anak yang lucu berusia 6 bulan. Hujatan dan makian ke Rizky Bilar pun datang dari segala penjuru arah. Melihat derasnya cibiran publik yang mengarah ke dirinya, Bilar pun mencoba meredakan ketegangan yang ada di masyarakat. Bilar kabarnya sempat mendatangi rumah sakit tempat Lesti dirawat dengan menaiki sebuah mobil warna putih yang selama ini ia gunakan. Namun melihat banyaknya media yang telah menunggunya, niat Bilar menengok istrinya pun urung. Lantas akankah Bilar akan memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan atas laporan istrinya tersebut? Ya, untuk saudara kita R, kita jadwalkan untuk memanggil untuk minggu ini. Ya, untuk jadwalnya hari Kamis, ya, jam 1. Ya, ini proses. Jadi kita tunggu saja rekan-rekan semua. Ini semua adalah proses penyidikan. Untuk sementara kita sudah memeriksakan 3 saksi ya, 3 saksi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita memeriksa beberapa orang untuk saksi. Biar jelas untuk duduk persoalannya. Ya dari yang kemarin ya, dari saksi ya kita ketahui semua dari karyawannya saudari kita L. Ya, jadi besok atau kapanpun kita
mencari keterangan yang jelas, kita pasti untuk memanggil atau meminta keterangan dari saudara-saudara kita yang melihat ataupun mendengar. Laporan Lesti ke Polres Jakarta Selatan malam hari lalu itu terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar sontak membuat publik terkejut dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Betapa tidak, selama ini pasangan yang menikah pada April 2021 itu dan telah dikaruniai seorang anak itu selama ini terlihat selalu tampil harmonis di muka publik. Namun siapa sangka di balik kemesraan dan keromantisan yang mereka tunjukkan ternyata menyimpan bara api yang siap membara kapan saja. Banyak warganet yang menduga kalau hubungan mereka awalnya hanya sebuah settingan belaka. Bahkan keraguan akan cinta tulus Bilar kepada Lesti sempat diragukan sejumlah selebriti. Titip lo, lu udah macam lo. Gue udah ngomong, itu gue jadi suka selingkuh gini kata Dede, enggak, Dede percaya, awas lo. Malah saya dulu sering diselingkuhin. Beneran gue diselingkuh sampai nangis. Iya. Beneran nih, jangan sakiti Lesti ya? Iya, ya. Insya Allah lah kasih. Lesti itu udah terbiasa susah, Lesti itu sudah terbiasa disakiti. Kata Lesti ngomong, disakiti mah aku udah kebal, tapi please jangan lagi. Sebagai sahabatnya kita selalu doain yang terbaik, apapun itu. Kalau untuk gitu aku nggak berani ngomong apa-apa ya, yang jelas aku pasti doain yang terbaik buat Lesti maupun Bilar. Semoga bisa diselesaikan semuanya dengan baik dan yang penting sekarang Lestinya bisa sehat-sehat lagi. Mungkin nanti kalau pas aku ada waktu pasti aku akan. Selain melakukan KDRT terhadap istrinya, Bilar juga diisukan selingkuh hingga berlaku kasar. Soal kabar tersebut banyak bertaburan di jagat dunia maya. Banyak fans Leslar yang kecewa dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan Bilar terhadap Lesti. Mereka pun tidak segan mendepak Bilar dari deretan nama artis yang dikaguminya. Apalagi hal itu diperkuat dengan keputusan pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang menghimbau kepada pihak media untuk tidak memberi ruang bagi pelaku KDRT di program televisi. Jadi kalau untuk khusus kasus spesifik tentunya kami dari Komisi Penyiaran Indonesia menyerahkan proses penegakan hukumnya ke kepolisian. Tapi secara umum substansi isunya kita tentu akan melihat pada perilaku dan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. KPI menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Karena KDRT ini adalah satu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa ini menjadi pelanggaran hak asasi manusia? Karena yang diserang itu martabat manusia. Dalam konteks televisi kita, kalau seandainya kemudian masih ada lembaga penyiaran yang kemudian menghadirkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk menjadi host, presenter, pembawa program, pemeran dan lain sebagainya, itu akan kemudian menimbulkan persepsi di publik bahwa KDRT ini adalah kejahatan yang biasa-biasa saja, lumrah, dan pelakunya kemudian boleh tetap warawiri di layar kaca dengan kemudian tetap diglorifikasi, dipuja-puja sebagai layaknya public figure yang baik-baik saja begitu. Nah, pesan ini yang kemudian harus disampaikan kepada publik secara kuat bahwa ini tidak ditoleransi. Lantas benarkah rekomendasi KPI tersebut membuat karir Bilar terpuruk dan bahkan hilang dari layar kaca? Dalam konteks pemberitaan tentunya dibutuhkan untuk cover both side. Maka narasumber dari pihak yang kemudian pelaku atau kuasa hukum pelaku, maka itu boleh kemudian dihadirkan. Tapi kalau kemudian hadir dalam konteks sebagai bintang tamu dalam satu program siaran yang kemudian tidak ada relevansinya sama sekali dengan penegakan hukum, taruhlah begitu, maka ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena masih diberikan kesempatan aja untuk kemudian tampil di televisi. Maka kalau masih tampil gimana? Tentu kita akan melihat konteksnya tampil di televisi dalam konteks apa. Jangan sampai kemudian pemahaman di publik,
Loh itu kan muncul di TV. Nah konteksnya apa dulu? Kalau kemudian dia narasumber dalam konteks wawancara berita, kenapa kemudian tidak diizinkan kan begitu. Tapi kalau kemudian diglorifikasi, dipuja-puja, itu yang kemudian tidak boleh.